terhadap SBN rupiah ini neto masuknya tuh 29 triliun. Itu kecil ya. Artinya selama setahun itu terbit SBN itu tidak terlalu memberi daya tarik banyak. Ya semacam menggantikan revolving namanya, menggantikan yang sudah jatuh tempo yang mereka miliki. Kadang narasi pemerintah ini ya suka bolak-balik ya, dinarasikan bahwa ini kita makin bergantung pada sumber dalam negeri, nggak penting asing. Ya begitulah. Nanti kalau asingnya banyak masuk, diceritakan kredibilitas Indonesia makin membaik. Saya kira kita mesti dingin saja lah ngelihatnya nih, masuk apa keluar berapa persen, kita bacanya bagaimana. Intinya SBN rupiah saat ini kurang menarik buat asing. Kaya ya penduduk ini, 491 miliar dolar. Jangan lupa utang luar negeri kita di kisaran 414 miliar. Jadi kalau ini Anda ya tentu nggak mungkin. Udahlah mereka ini bayarin dulu deh. Negara Indonesia ini utang luar negeri cukup loh ya. Nah, tetapi mereka investasi di luar. Dan kalau terjadi dalam tempo kurang dari sebulan namanya sudden reversal. Mengapa? Karena biasanya masuk, tiba-tiba keluar, mendadak. Itulah yang terjadi di saat 97-98. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi saya memberikan assessment dari tanda-tanda angka-angka tadi, salah satu penentunya adalah penduduk Indonesia sendiri. Nah, kita tidak tahu apakah yang lead itu modal Indonesia atau modal asing, atau malah bisa jadi modal Indonesia. Orang Indonesia saja kagak percaya terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Bagaimana kami kan? Salam cerdas. Sesi kali ini saya akan melakukan assessment, analisis terhadap fenomena arus modal keluar dan masuk Indonesia. Data sampai dengan triwulan 3 tahun 2024. Beberapa data lebih sedikit, beberapa data sebelum triwulan 3. Prinsipnya adalah assessment ini ingin melihat seberapa besar arus masuk dan arus keluar, kemudian neto kan, dari modal ke Indonesia. Nah, saya merasa bahwa otoritas ekonomi, pemerintah, Bank Indonesia, dan mestinya juga DPR serta OJK itu harus mulai mewaspadai. Karena terutama Bank Indonesia dan pemerintah ini ya, saya melihat ada kecenderungan transaksi internasional dan dalam hal ini terutama terkait dengan arus modal, itu banyak pihak yang wait and see. Ya, menunggu dan melihat. Jadi belum buruk ya, belum mereka keluar. Tetapi juga tidak terjadi arus masuk yang signifikan. Misalnya tertarik untuk banyak invest di Indonesia, itu juga tidak terjadi. Nah, wait and see berarti mereka melihat kondisi Indonesia kah, baik perekonomian maupun politik yang berpengaruh langsung, ataupun terutama adalah soal konstelasi ekonomi global. Data pertama yang harus kita telisik, kita cermati itu adalah data neraca pembayaran Indonesia yang pertengahan bulan lalu diumumkan oleh Bank Indonesia untuk kondisi triwulan 3 tahun 2024, berarti sampai 30 September. Singkatan dari neraca pembayaran Indonesia ini NPE ya, kalau bahasa Inggrisnya Balance of Payment. Itu adalah catatan tentang penerimaan dan pembayaran valuta asing dicatat dari sisi Indonesia. Indonesia sebagai negara, bukan pemerintah ya. Jadi kalau misalnya mengekspor itu kan dapat duit berarti penerimaan. Kalau mengimpor itu membayar duit berarti pembayaran. Kalau orang Indonesia umroh atau jalan-jalan ke Eropa itu membayar. Kalau orang asing wisata di Indonesia, di Bali kah, di Bandung kah, di Jakarta atau di Danau Toba itu namanya penerimaan. Begitu juga kalau pemerintah itu menerbitkan SBN dibeli oleh asing, duit masuk. Nah itu namanya penerimaan ya, nggak peduli itu utang. Begitu juga kalau ada asing yang investasi. Intinya neraca pembayaran Indonesia adalah mencatat keluar masuknya valuta asing dalam perspektif, dalam sudut pandang Indonesia. Jadi buku Indonesia. Harus ya, jangan lupa ya. Harus dikaitkan dengan tahun selama 3 bulan, selama setahun. Kalau selama 1 triwulan ya selama 3 bulan. Bank Indonesia menginformasikan ringkasan dari NPI tadi, itu triwulan 3, berarti 1 Juli sampai dengan 30 September surplus. Jadi banyak menerima daripada membayar. Tapi kalau kita olah datanya selama 9 bulan dari Januari, itu sebenarnya kita masih defisit 660 juta. Kecil memang, dalam konteks neraca itu masih kecil, belum sampai 1 miliar dolar. Tapi sifatnya adalah lebih banyak membayar. Dari dokumen Bank Indonesia tentang NPE itu balance of payment itu kita juga melihat ada 2 komponen utama, yaitu komponen transaksi berjalan
dan komponen transaksi finansial ya. Ada sebetulnya komponen ketiga namanya transaksi modal, tapi itu sangat kecil. Modal itu terkait dengan satu arah ya, misalnya pemerintah mendapatkan hibah apa gitu yang bersifat barang modal. Jadi untuk analisis bisa diabaikan untuk kasus Indonesia. Jadi transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Nah, transaksi berjalan adalah catatan tentang perdagangan barang dan jasa secara keseluruhan, ekspor dan impor. Tapi jangan samakan dengan neraca perdagangan Bank Indonesia. Berhubungan, karena neraca perdagangan Bank Indonesia itu satu bagian saja dari transaksi berjalan. Neraca barang kan hanya barang saja. Kalau ini jasa, tadi jasa pariwisata nggak ada di neraca perdagangan Bank Indonesia, BPS. Ya, kalau Bank Indonesia transaksi berjalan dia ada. Lalu yang kedua transaksi modal dan finansial. Modal kita abai dulu ya. Transaksi finansial berarti keluar masuk arus modal, tidak terkait dengan transaksi barang. Jadi kalau ekspor kan kita mengirim barang, dapat duit. Impor kita memperoleh barang, kita membayar. Sementara kalau modal, misalnya orang investasi, ya kita catat, dia tidak mendapatkan kiriman langsung balasannya, tetapi dicatat bahwa ada investasi orang asing di Indonesia. Dan sebaliknya, kalau orang Indonesia investasi di luar juga begitu. Utang pun begitu. Utang dan investasi itu dalam konteks neraca pembayaran ya serupa ya. Kemudian Bank Indonesia kemarin hari Jumat, tanggalnya Jumat malam, tapi sebenarnya mungkin dini hari itu baru diunggah. Itu memang setiap Jumat sore atau malam atau dini harinya itu Bank Indonesia memberikan informasi mingguan ya terkait dengan nilai rupiah. Tetapi di dalam poin-poinnya itu ada paragraf yang memberikan informasi tentang arus pembelian dan penjualan saham. Saham berarti tidak hanya punya pemerintah, tapi seluruh saham Indonesia. Kemudian SBN, jadi surat berharga negara. Kemudian Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBI, itu surat utangnya Bank Indonesia. Yang diinformasikan oleh tiap Jumat sore atau malam itu adalah asing dalam seminggu berjalan itu banyak membeli atau banyak menjual. Itu neto. Terhadap 3 komponen ini asing ya. Nah, lalu diberi informasi juga dari 1 Januari sampai diumumkan itu, berarti sampai dengan 28 November ya kemarin. Non-resident, asing itu artinya, selama berapa bulan itu, udah hampir 11 bulan ya, itu membeli neto, jadi banyak membelinya. Dia kan tiap hari melakukan jual beli terhadap saham, tapi secara neto itu nilai belinya 24,65 triliun, berarti duit masuk tuh. Kalau di pasar SBN, netonya 29 triliun. Ya, lebih banyak membeli daripada menjualnya. Neto masuk. Nah, di SRBI lebih banyak lagi, hampir 185 triliun. Nah, 2 itu kita olah nih. Terutama sekali yang NPI. Mari kita lihat lebih rinci ya. Sesi kali ini kita khusus membahas soal arus modal, berarti transaksi finansial. Modal finansial maksudnya. Kita harus pahami kan ada 2 pihak nih. Modal asing dan modal orang Indonesia. Penduduk ya, jangan orang. Penduduk itu ya bisa perusahaan, bisa individu, bisa bahkan negara atau lembaga lah. Disebut aset. Jangan salah ini, penyebutan aset ini untuk memberi nama saja, nama catatan. Itu maksudnya modal penduduk Indonesia. Kalau kewajiban itu berarti modal milik non-resident atau asing. Mau itu negara, mau itu perusahaan, mau itu bank asing. Dia kan keluar masuk tuh tiap waktu. Dicatatlah selama 3 bulan, selama setahun. Catatan yang saya olah ini adalah 9 bulan terakhir, berarti 1 Januari sampai dengan 30 September. Itu asing neto masuk 34 miliar dolar. Ini saya bulatkan ya. 34 miliar dolar ditunjukkan oleh warna orange itu. Jadi keluar masuk modal asing itu sifatnya secara total bersifat masuk selama 9 bulan, sebanyak 34 miliar dolar. Tetapi penduduk Indonesia sendiri juga keluar masuk modalnya secara neto keluar sebesar 27 miliar dolar, saya bulatkanlah. Maka selisihnya adalah di kisaran 7,5 miliar dolar ya. Nah, itu gambar biru menunjukkan gambar arus modal penduduk Indonesia, dan yang orange adalah arus modal asing yang keluar masuk Indonesia. Yang hitam adalah netonya. Apa yang terbaca? Titik hitam itu terlihat lebih rendah dibandingkan era pra-pandemi. Jadi secara neto lebih rendah. Sebabnya apa? Sebabnya yang orange meskipun membaik di 2020, membaik ya 2024 ini, tapi belum mencapai tingkatan 2019, 2018, bahkan belum mencapai 2014. Jadi harus masuknya belum sebesar dulu. Nah, tetapi yang biru itu modal penduduk Indonesia justru makin kencang keluarnya. Secara neto akan menciptakan rekor ini. Sekarang saja baru 9 bulan sudah lebih besar dari belasan tahun yang lalu yang tahunan.
Maka kalau nanti bertambah lagi selama 3 bulan itu akan rekor. Ini gambar 3 ini saya pisah-pisahin untuk ditunjukkan saja. Nah, ini yang namanya transaksi finansial netonya tadi ya. Yang hitam tadi saya pindah begini, nah biar kelihatan. Nah, pernah kita masuk kan. Jadi kita tidak selalu bersifat masuk ya, pernah bersifat keluar. Ini adalah netonya. Kemudian ini yang kewajiban khusus modal asingnya. Jadi gambar yang pertama tadi saya pecah 3 nih biar kelihatan saja. Ini yang modal asing yang keluar masuk. Lihat, 2024 ini benar-benar sudah membaik ya. Artinya arus masuknya cukup besar, tapi kan belum tentu mencapai 2019 apalagi tahun 2014. Nah, yang kemudian lagi adalah yang modal penduduk Indonesia. Menarik kan? Modal penduduk Indonesia ini keluarnya makin banyak. Pernah terjadi masuk di tahun 2016. Ingat, apakah yang mendukung itu? Tax amnesty ya. Di 2016, tax amnesty 2022 tidak berpengaruh terhadap arus masuk modal penduduk Indonesia. Kalau ini nanti benar, pemerintah dan DPR sepakat ada tax amnesty, apakah di tahun 2025 bisa menciptakan fenomena 2016? Saya kira sulit ya. Tahun 2022 juga nggak terjadi. Artinya, selama beberapa tahun terakhir ini, arus modal yang masuk ke Indonesia secara neto itu tidak cukup besar ya. Tidak seperti masa sebelum pandemi. Ditandai dengan terutama sekali adalah justru penduduk Indonesia yang makin banyak investasi di luar. Nggak melanggar hukum, peraturannya boleh kok. Modal yang keluar masuk tadi, di luar dilihat dari sisi kepemilikan adalah milik asing dan milik penduduk Indonesia. Bisa juga dilihat dari sisi jenis ya, jenisnya itu ada 4 sebenarnya, tapi yang satu namanya transaksi derivatif kecil tidak kita bahas, 3 saja yang besar. 1, investasi langsung, foreign direct investment, FDI ya. Jadi investasi langsung itu ya modal yang masuk ataupun keluar itu terkait dengan membeli perusahaan, menambah pabrik. Jadi masuknya itu kepemilikan atau utangan yang dengan syarat tertentu yang berkepentingan dengan pengelolaan. Jadi manajemen, ikut campur di manajemen. Jadi kalau orang masuk membeli saham perusahaan A, tapi tidak ikut manajemen, itu bukan investasi langsung. Investasi yang kedua namanya investasi portofolio. Tapi kalau masuk dan ikut dalam manajemen, menentukan, itu adalah investasi langsung. Yang kedua investasi portofolio. Portofolio itu berarti keluar masuk modal itu terkait dengan investasi yang sifatnya adalah surat berharga. Saham, obligasi itu bisa swasta, kalau obligasi negara namanya SBN. Dan kalaupun dia beli saham tidak dengan maksud ikut mengelola perusahaan, itu namanya investasi portofolio. Nah, duit yang keluar masuk investasi portofolio ini dalam bahasa populer suka disebut hot money, uang panas. Karena dia bisa pergi kemana-mana, bisa hitungan bulan, minggu, bahkan hari, beli dan jual. Itu yang bisa kita lihat di tayang-tayang media televisi yang terkait dengan keluar masuk saham maupun obligasi. Yang ketiga adalah investasi lainnya, other investment, foreign direct investment, portfolio investment, dan yang ketiga adalah other investmentnya, investasi lainnya. Itu prinsipnya adalah modal yang mengambil bentuk simpanan di lembaga keuangan, jadi jangka pendek banget, atau uang muka dagang, jadi DP itu masuk ke investasi lainnya, yang semacam itulah, utang jangka pendek, jangka sangat pendek bahkan, lalu DP atau simpanan. Nah, itu keluar masuk juga. Nah, kalau kita lihat gambar ini, yang biru adalah direct investment, investasi langsung, sampai dengan 9 bulan ini nilainya masih cukup baik ya. Nah, kalau ini karena 9 bulan, maka kalau setahun ada potensi sama atau melampaui 2023. Jadi saya kasih nilai normal lah, meskipun masih lebih rendah dari era pra-pandemi ya. Jadi investasi langsung ini masih memperlihatkan indikasi yang cukup baik. Tapi kita juga harus ingat, keputusan terhadap investasi langsung itu tidak mungkin jangka pendek ya. 3 bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya bisa enggak, bisa beberapa tahun sebelumnya. Misal investasi di bidang pertambangan atau eksplorasi dan eksploitasi migas, itu kan udah jauh-jauh hari itu, atau ke perkebunan misalnya. Jadi arus investasi langsung ini lebih terukur. Jadi ini masih cukup baik ya, normal lah. Tetapi tetap terjadi perlambatan sedikit. Sedangkan investasi portofolio diwakili oleh gambar orange. Lihat, orange-nya kan fluktuatif. Bahkan di tahun 2022 neto. Ingat, kenapa sebabnya neto? Berarti kan banyak orang yang bawa pergi, jual sahamnya, jual obligasinya, jual itu daripada yang membeli.
ya. Tetapi harus ingat ya, ini adalah neto terkait dengan perilaku asing maupun perilaku modal penduduk Indonesia. Tapi kita ambil netonya saja secara jenis. Nah, 2024 masih kelihatan bagus ya. Artinya surplus ya. Dan surplusnya cukup gede itu. Kelihatannya kan kalau masih berlanjut di triwulan 4 itu maka akan melampaui prestasi beberapa tahun terakhir. Tapi nampaknya belum bisa kembali ke 2019 atau 2014. Abu-abu itu adalah investasi lainnya. Menarik ya, investasi lainnya ini secara neto makin bersifat keluar. Nah, nanti kita akan lihat sebabnya adalah karena penduduk Indonesia yang menyimpan duitnya di lembaga keuangan asing itu lebih banyak daripada orang asing yang naruh duitnya di Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita lihat lagi secara lebih detail dari jenis tadi. Nah, dikaitkan nih dari sisi kepemilikan dua pihak, asing dan penduduk Indonesia dari sisi jenis 3 macam. Masing-masing ini berarti ada yang punya asing, ada yang punya penduduk Indonesia. Nah, kalau saya tulis investasi langsung kewajiban, itu artinya arus ya. Ini saya ulangi lagi, arus setahun atau ini kebetulan yang ini baru 9 bulan. Itu kalau disebut investasi langsung kewajiban itu berarti modal asing yang berbentuk investasi langsung, foreign direct investment, PMA biasanya dalam bahasa populernya, itu berapa banyak neto masuknya atau keluarnya. Nah, ini neto masuk 18,31 miliar dolar ya. Jadi masih bagus ya. Jadi kewajiban loh ini belum dikurangi dengan orang Indonesia yang investasi keluar. Jadi ini modal khusus modal asingnya. Banyak masuknya masih dan masih ya sepintas masih normalilah. Nah, bagaimana dengan portofolio? Nah, ini menarik ya. Portofolio ada tanda-tanda di tahun 2024 ini sangat membaik dibandingkan 23, 22 bahkan keluar loh. Asing banyak keluar 2022, 2021, 2020. Nah, tetapi apakah 2024 ini berlanjut sehingga bisa mendekati arus masuk 2019? Belum tentu ya. Karena kalau dilihat perkembangan 2 bulan terakhir ini ya bisa jadi ini ya stuck di kisaran ini saja. Nah, lalu bagaimana dengan investasi lainnya? Nah, tapi yang kewajiban tuh maksudnya yang punya asing. Nah, itu memang masih masuk, tapi ya seperti inilah. Dalam beberapa tahun ini memang investasi lainnya si asing yang masuk ke dalam lembaga keuangan atau memberikan uang muka, pinjaman jangka pendek, itu kecil masih, 2 miliar itu. Kalau untuk ukuran neraca transaksi finansial 2 miliar itu nggak besar ya. Nah, ini menariknya, ada investasi lainnya milik penduduk Indonesia. Itu makin banyak, jadi sampai 9 bulan ini sudah hampir 18 miliar dolar modal penduduk Indonesia pergi keluar untuk beli saham, obligasi, surat berharga negara-negara lain, bukan beli SBN kita. Ini portofolio ya, kalau dia investasi langsung keluar, mungkin masih bisa dinalar ya. Ada peluang bisnis di Vietnam, di Thailand, di Cina sekalipun, bahkan di Amerika di sektor real. Ini pelaku Indonesia, pemilik modal Indonesia, itu memilih berinvestasi, menyimpan duit, mungkin di Hong Kong, di Singapura. Nah, begitu ini bacanya. Ya bisa jadi juga termasuk dari hasil ekspor kan. Jadi ini memang pencatatannya beririsan ya. Yang penting ini akan menjadi rekor. Ini yang saya message dari assessment saya kali ini. Belum pernah ini modal penduduk Indonesia sebesar ini. Ini baru 9 bulan ini. Kalau di rata-rata nanti ketambahan 3 sampai 5, ini lebih dari 20 miliar dolar. Sepanjang sejarah Republik baru sekali ini duit panas. Tanda petik ya, hot money. Meskipun bukan portofolio, tetapi justru lebih panas lagi ini karena simpanan kan, uang simpanan di bank itu gede. Maka saya tidak dibilang mereka belum lari keluar, belum. Tapi wait and see kan. Ini pasang kuda-kuda nih. Susulannya bisa banyak kalau ada apa-apa. Nah gitu ya. Nah, kita beralih ke informasi lain untuk menguatkan analisis di atas, assessment saya di atas tadi. Ini saya ambil dari publikasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko ya, dulu Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dari Kemenq. Tiap 2 minggu dia mempublikasi kayak prospektus ya buat para investor asing agar mau berinvestasi di surat berharga negara. Tiap 2 minggu, ini edisi yang tanggal 27 November, jadi baru ini. Ini adalah arus bulanan beli dan jual SBN, tapi yang dicatat netonya. Tadi kan ada yang neto 9 bulan, ini neto bulanan. Ini khusus SBN rupiah tapi. Jual beli asing terhadap SBN berdenominasi rupiah. Coba lihat alurnya, kan kadang naik, kadang turun. Ini bulan November baru sampai tanggal 12 ya datanya benar-benar. Itu turun nih. Nah, makanya tadi saya bilang, jadi ini ada tanda-tanda, dan ini belum nggak tahu kita sisa November dan Desember ini.
seperti apa. Nah, secara keseluruhan dari data yang sebelumnya, bukan data ini, sampai 28 November, itu terhadap SBN rupiah ini neto masuknya tuh 29 triliun. Itu kecil ya. Artinya selama setahun itu terbit SBN itu tidak terlalu memberi daya tarik banyak. Ya beli. Tapi semacam menggantikan revolving namanya. Menggantikan yang sudah jatuh tempo yang mereka miliki. Tidak terjadi peningkatan luas dari pemilikan asing. Nah, memang kadang narasi pemerintah ini ya suka bolak-balik ya, dinarasikan bahwa ini kita makin bergantung pada sumber dalam negeri, nggak penting asing. Ya begitulah. Nanti kalau asingnya banyak masuk, diceritakan kredibilitas Indonesia makin membaik. Saya kira kita mesti dingin saja lah ngelihatnya nih, masuk apa keluar berapa persen, kita bacanya bagaimana. Intinya SBN rupiah saat ini kurang menarik buat asing. Nah, justru yang menarik buat asing adalah SRBI, itu surat utangnya Bank Indonesia, bukannya pemerintah. Nah, si SRBI ini memberikan imbal hasil yang sedikit lebih tinggi dari SBN rupiah. Dan si SRBI ini juga cukup liquid, ditukernya bisa langsung tuh ke Bank Indonesia, ya ke pihak lain juga bisa. Jadi kalau saya kadang bilangnya ini jeruk makan jeruk loh, masa BI menyaingi pemerintah. Tetapi kalau dia dari si neraca pembayaran, transaksi finansial tadi, ya penting juga biar asing masih mau masuk, nggak mau SBN, nggak mau saham Indonesia. Nih kami ada bentuk baru, utang jangka pendeknya Bank Indonesia mau ternyata, dan lebih gede. Saya udah bilang tadi 185 triliun netonya selama 2024 bandingkan dengan 29 triliun. Nah, bahwa nanti kemudian Bank Indonesia beli SBN itu soal lain lagi, itu diskusi lain. Padahal kita pemerintah ini sudah kasih yield yang tinggi ini, rata-rata 6,92 berdasarkan ini. 6,92 ini ketika prospektus dikeluarkan ya, berarti 27 November. Ini mingguan nih. Coba dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, kita paling tinggi. Ada sih yang hampir sama dengan kita namanya Filipina. Tapi kita memberikan imbal hasil tertinggi. Artinya gini loh, masuklah ke Indonesia, kamu dapat hasil yang bagus. Ternyata hasil bagus saja tidak cukup kan tadi. Ya kalau tanpa ini mungkin bisa pada pergi. Jadi ini juga assessment di sini. Kalau pemerintah terpaksa misalnya BI rate naik atau bertahan, lalu ya berat kan. Misalnya Amerika menahan the Fed rate, meskipun ini bisa tidak terlalu langsung ya. The Fed rate, lalu US Treasury yield, dan seterusnya. Intinya ya mereka menarik, di sini menarik. Nah, bisa pergi dari Indonesia. Mestinya kita pikirannya juga jernih. Masa Malaysia yang ngasih 3%, Singapura yang ngasih 3% kurang, Thailand masih menarik tuh. Nah gitu, berarti ini sudah di luar analisis kita. Gambarannya begitu ya, sudah kelihatan nih. Nah lalu tadi duit yang keluar masuk tadi, itu kan karena itu tadi yang kita bicarakan arus selama setahun, selama 9 bulan, atau selama 1 triwulan. Nah kan dia investasi yang masuk itu kan lama-lama kan terakumulasi. Namanya posisi investasi internasional Indonesia. Nah apa yang terjadi? Modal penduduk Indonesia, disebut aset ya, yang ada di luar negeri per 30 Juni 2024 itu sebanyak 491 miliar dolar. Kaya ya penduduk ini. 491 miliar dolar. Jangan lupa utang luar negeri kita di kisaran 414 miliar. Jadi kalau ini andai tentu nggak mungkin. Udahlah mereka ini bayarin dulu deh, negara Indonesia ini utang luar negeri cukup loh ya. Nah, tetapi mereka investasi di luar, ya nggak bisa dong ini bebas kan pelaku itu, asal dia bayar pajak dan mengikuti aturan. Nah pada saat bersamaan modal asing yang ada di Indonesia itu banyaknya adalah 738 miliar dolar. Ini yang 491 ini harus dikurangi cadangan devisa dulu. Jadi cadangan devisa itu masuk aset. Cadangan devisa kan kurang lebih di 140 lah ya. Berarti ada 250 modal penduduk Indonesia di luar. Selebihnya tadi cadangan devisa. Nah, tapi kalau yang modal asing ada di Indonesia 738 miliar dolar. Ada di sini bentuknya apa? Pabrik, perusahaan. Ada yang berbentuk portofolio, berbentuk saham, obligasi swasta, SBN. Ada yang berbentuk simpanan di bank, di lembaga keuangan, atau uang muka dagang. Sebaliknya juga 250 miliar duit orang Indonesia di luar. 491 dikurangi cadangan devisa. Banyak ya, 250 miliar dolar berarti kan yuk kaya lah penduduk Indonesia ini. Itu bentuknya juga sama, ada yang investasi langsung, ada foreign, ada portofolio, ada other investment, investasi lainnya. Yang cukup banyak dari investasi lainnya.
Nah, mari kita lihat bagaimana dengan investasi portofolio. Mengapa saya ini? Karena judul asesmen kita ini adalah arus modal. Kalau investasi langsung tuh nggak gampang keluar masuk. Dia sudah terlanjur masuk, berbentuk perkebunan, berbentuk perusahaan eksplorasi minyak, gas, tambang nikel. Ya kalau mau keluar kan bisa 3-4 tahun butuhnya kan modal keluarnya. Sehingga itu anggap saja kita tidak analisis dalam konteks arus keluar atau masuk. Tapi yang sifatnya saham, obligasi, SBN, kan gampang tuh, SRBI bisa keluar masuk. Nah, itu namanya investasi portofolio. Nah, yang satunya lagi namanya investasi lainnya ya. Dua ini ya hot money lah. Dikurangi soal kalau investasi lainnya mungkin kalau uang muka nggak hot money ya. Tapi kan yang simpanan di bank tuh atau di lembaga keuangan hot money. Jadi dua ini digabungkan yang lebih mungkin keluar dan masuk. Lebih cepat maksudnya. Per triwulan 2 ya datanya baru begitu ya 30 Juni. Itu yang punya penduduk itu baru 36 miliar. Jadi duit penduduk Indonesia yang berbentuk saham, obligasi, dan lain di luar negeri itu 36 miliar. Tapi yang punya asing itu 265 miliar. 265. Jadi itu bisa keluar. Bisa sebulan, seminggu. Ya suka-suka. Mereka tadi kan ada datanya keluar masuk, keluar masuk. Sekarang belum keluar. Wait and see kalau menurut saya. Lalu ada investasi lainnya. Asing 170-an miliar dolar yang ada di Indonesia, yang di perbankan Indonesia, di lembaga keuangan, ada yang merupakan uang muka dagang. Tetapi yang punya orang Indonesia di luar lebih banyak. Jadi orang Indonesia yang menaruh uang di lembaga keuangan asing, bank atau lembaga keuangan, itu lebih banyak daripada orang asing yang naruh di Indonesia. Jumlahnya sekitar 190 miliar dolar. Karena itu nih selisihnya kan gini. Nah, menarik kalau kita tarik ke sana ya. Di masa lalu banyak asing di Indonesia daripada Indonesia di luar. Di era Pak Jokowi lah mulai terjadi perlahan-pelan yang penduduk Indonesia lebih banyak di luar. Dan mulai 2022 lebih banyak di luarnya daripada penduduk asing di Indonesianya dalam hal investasi lainnya. Berlanjut sampai triwulan 2 2024. Nah, ini kita akan lihat bagaimana membacanya ini di era Presiden Prabowo. Ini kira-kira banyak balik nggak? Sekurang-kurangnya bertahanlah, tidak nambah lagi. Yang merahnya yang nambah. Logikanya kan begitu. Kalau banyak keluar berarti kita kekurangan dana untuk investasi. Nah, dari penjelasan saya itu tampak toh bahwa transaksi finansial itu menunjukkan arus masuk keluar modal finansial, uang ya. Dan baik milik asing maupun milik penduduk Indonesia. Nah, kalau milik asing di Indonesia yang masuk, itu harus dikasih imbal hasil. Baik berupa bunga ataupun keuntungan. Kan dibayarkan itu. Dicatat juga oleh neraca pembayaran, tapi bukan di transaksi finansial. Namanya neraca pendapatan primer. Intinya dibayar ya, masuk akal ya. Kalau pinjam duit ya kan ada bunganya. Kalau orang investasi ya ada keuntungannya. Maka boleh dong kita membuat neraca. Ini neraca khusus dari saya ya. Bank Indonesia nggak buat ini. Ya ekonom lain nggak tahu, saya belum pernah lihat. Dari dulu suka buat neraca ini untuk bahan analisis saja. Kita bandingkan nih, ya neto masuk atau keluar. Tadi kena neto masuk rata-rata. Terus kita bayar berapa atas jasa itu? Tentu bukan jasa yang tahun itu ya, tapi yang terakumulasi tadi. Nah, ini gambarnya. Yang biru adalah modal asing neto, mau dia investasi langsung, portofolio, mau dia investasi lainnya. Pada saat yang bersamaan, kita membayar. Ini saya sayangnya ini tidak, tadi lupa saya ada data sampai 2024. Ini saya baru sampai Januari sampai 2023 ya, hati-hati ya. Ini baru sampai 2023. Nanti kita carikan angkanya. Tapi tadi saya masih ingat, kalau dilihat itu bagaimana setahun itu bayar bunga dan bayar keuntungan, itu masih lebih besar daripada duit yang masuk. Terjadi sejak tahun 2020, 21, 22. Sebelumnya enggak. Pernah sih 2016. 2023 kemarin masih iya. Nah, memang ada berita baiknya. Di 2024 yang berjalan ini 9 bulan, ini nanti grafiknya kita perlihatkan, sudah rebound ini. Sudah mulai arus masuk sedikit lebih besar daripada pembayaran pendapatan investasi ya. Tetapi tetap bukanlah gejala yang bagus. Jadi begini, kita mati-matian meminta modal asing masuk dan mereka masuk, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus bayar yang sudah lama-lama itu bunga dan keuntungannya. Kayak ya mungkin nggak enak ya didengarnya ya. Kita kayak terlilit ini toh. Kalau dia nggak masuk toh kita tetap harus bayar keuntungan atas modal yang datang. Nah begitu loh. Nah dengan demikian saya kasih penutup ini bahwa satu, neraca pembayaran Indonesia itu masih defisit meskipun tipis. Dan jika pun surplus selama 2024 itu akan surplus tipis. Tidak seperti masa lalu. Transaksi finansial masih surplus, namun tidak sebesar era pandemi. Investasi langsung masih kelihatan normal. Investasi portofolio mulai meningkat surplusnya. Tapi belum juga kembali seperti era pra-pandemi. Investasi lainnya melebar defisit.
Dan khusus investasi lainnya ini terutama sekali karena modal penduduk Indonesia yang banyak keluar dalam jenis investasi lainnya. Nah, maka dari akumulasi posisi portofolio dan investasi hot money, tadi totalnya kan 700 berapa tadi, itu termasuk investasi langsung. Kalau hanya investasi portofolio dan investasi ini di kisaran 450 miliar. Dari 450 miliar itu sebutlah separuh ya, atau kurang sedikit, 200 miliar itu potensial untuk keluar masuk dalam hitungan bulan atau bahkan minggu. Kalau sampai ada kejadian dia keluar dalam seminggu atau sebulan sebanyak 50 miliar dolar, lalu penduduk Indonesia juga makin panik, yang punya duit ya, yang panik ya, kalau yang panik orang biasa ini kan nggak banyak pengaruhnya, itu bisa keluar, maka kita itu namanya capital outflow. Dan kalau terjadi dalam tempo kurang dari sebulan namanya sudden reversal. Mengapa? Karena biasanya masuk, tiba-tiba keluar, mendadak. Itulah yang terjadi di saat 97-98. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi saya memberikan assessment dari tanda-tanda angka-angka tadi, salah satu penentunya adalah penduduk Indonesia sendiri. Nah, kita tidak tahu apakah yang lead itu modal Indonesia atau modal asing, atau malah bisa jadi modal Indonesia. Orang Indonesia saja kagak percaya terhadap kondisi ekonomi Indonesia, bagaimana kami kan? Atau juga bisa dibalik. Nah, ini bisa kemana-mana nih pembicaraan. Indonesia mau dengan BRICS, oke, BRICS ini terutama Cina dengan India itu adalah mitra dagang terbesar kita berdua itu, ekspor maupun impor. Lebih menguntungkanlah bersama mereka dibandingkan dengan yang lain. Apalagi kalau nanti diganti dengan bayar-bayarannya pakai yuan dan rupiah gitu, dihitung aja selisihnya berapa. Maka kita tidak lagi bergantung dolar. Oke, sebelum itu dapat keuntungan begitu, ya lawannya BRICS melakukan reaksi gitu. Udahlah kalau begitu kami modalnya tarik saja dari Indonesia. Yang panas dulu yang hot money. Nah, kita nggak tahu ini. Nah, kita mau tahu nanti kemampuan diplomasinya pemerintahan Prabowo. Tetapi saya ingin ingatkan kita semua bahwa konstruksi modal kita itu lemah. Jadi kita benar-benar bergantung pada modal asing mau masuk enggak. Dan bertambah lagi bergantung kepada modal penduduk Indonesia, Bu, ya jangan keluar-keluar. Itu mungkin juga masuk teks amnesti ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan hal buruk tidak terjadi, tapi saya kira tugas ekonom seperti saya adalah memberi warning agar ada mitigasi ya. Itu.